pertama, tapi mohon maaf sekali belum bisa dilakukan secara offline seperti itu ya, karena ada beberapa kesibukan yang sedang dilakukan ya. Kebetulan statusnya kurang lebih sama gitu ya. Jadi saat ini saya sedang studi ya, sedang melanjutkan program pasca sarjana, program doktor di Universitas Gadjah Mada, sehingga saya belum bisa untuk memberikan perkuliahan secara offline seperti itu. Nah, mudah-mudahan kondisi tersebut tidak merubah apa yang seharusnya menjadi concern kita bersama, bahwasanya menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang wajib, dan saya berharap sekali kita bisa sama-sama maksimal ya, baik saya maupun teman-teman sekalian gitu. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Yuda Gusti Wibowo. Mungkin ini adalah kuliah pertama ya dengan saya untuk beberapa mahasiswa, atau pernah ketemu sebelumnya di mata kuliah yang lain? Oke, waktu itu di Mednum ya. Oke. Nah, kita akan bicara soal bagaimana AMDAL ya menjadi tolak ukur ya sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup di tingkatan proyek. Nah, ini ada yang menarik nih ya. Nah, ini ada di tingkat proyek gitu ya. Nah, memang ada tingkat apa saja sih Pak gitu ya. Nanti akan kita diskusikan hal tersebut gitu. Saya izin menggunakan materi yang disampaikan oleh Profesor Suryo Adiwibowo. Beliau adalah staf pengajar, ya dosen di Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Pada saat itu saya mengikuti diklat atau pelatihan dasar-dasar AMDAL ya pada 26 sampai dengan 1 Oktober tahun 2022. Nah, materi inilah yang kurang lebih nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Perlu digarisbawahi dan dicatat gitu ya, bahwasanya nanti teman-teman diminta untuk membuat sebuah dokumen lingkungan hidup ya, atau yang kita sebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan ya, atau AMDAL seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman tidak akan sifatnya itu ujian tertulis gitu ya. Jadi last exam-nya adalah sebuah dokumen AMDAL. Nah, ya. Last exam-nya adalah sebuah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, seperti itu. Oke, saya lupa. Untuk keberkahan ya, kelancaran kita pada malam hari ini ya, Johan kita akan berdoa dulu sebentar, nanti silakan setelah selesai berdoa Johan bertanya gitu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa maksimal ya, teman-teman bisa mendapatkan pahala yang sempurna selain daripada ilmu yang bermanfaat gitu ya. Sama dengan saya juga mudah-mudahan mendapatkan amal jariah ya dari apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat gitu ya. Nah, bisa bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman nanti ketika sudah lulus, mendapatkan pekerjaan, dan untuk akhirat kita ya. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga sama-sama seperti itu. Itu yang paling sangat penting ya. Nah, karena apa? Karena disampaikan orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah, dimudahkan jalannya menuju surga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi sangat-sangat luar biasa. Bahkan disampaikan kalau mati ya di dalam itu ya, sampai mati cepat juga lah ya. Di jalan menuntut ilmu itu jihad ya, sama dengan jihad fisabilillah gitu. Oke, pertama ya kita akan bicara soal aneka kebijakan dan praktek modernasi ekologi di Indonesia gitu. Nah, jadi sebenarnya AMDAL itu ya ada di sini nih, kursornya kelihatan kan ya? Terlihat, Pak. Oke. Nah,
AMDAL itu ada di project level. Project level ini sangat kecil sekali ya. Nah, eh, ibaratnya ya, apa itu project level? Project level itu kalau seandainya di ITERA gitu lah ya, secara sederhana, di ITERA itu kalau mau bikin satu gedung ya, nah gedung itu harus punya yang namanya dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, itu baru gedung ya. Lebih luas daripada gedung itu apa? ITERA-nya. Lebih luas daripada ITERA-nya apa? Kabupaten Lampung Selatan. Lebih luas daripada Kabupaten Lampung Selatan apa? Provinsi Lampung. Lebih luasnya lagi Indonesia. Setelah itu dunia gitu ya. Nah, jadi AMDAL itu ada di tingkatan proyek ya yang sangat kecil sekali ya. Meskipun kecil, AMDAL ini juga punya cost yang tidak murah gitu ya. Jadi rate penyusunan dokumen AMDAL itu biasanya biasanya paling murah tuh di 1 sampai dengan 2 miliar. Nah, itu rate untuk penyusunan dokumen AMDAL seperti itu. Nah, dulu ya, dulu kita putar flashback ke belakang gitu ya, sangat sangat ini ke belakang sangat jauh. Ada yang namanya protokol Kyoto. Protokol Kyoto ini sama seperti kurang lebih seperti COP26 ya. Nah, konvensi internasional yang berbicara soal perubahan iklim gitu ya. Yang berbicara soal bagaimana sih kita untuk sama-sama mencegah kenaikan suhu 2 derajat di planet bumi seperti itu ya. Nah, eh teman merasakan ya, merasakan bahwa dulu secara sederhana saya kalau SD itu diajarin guru Indonesia ini punya 2 musim ya. Pertama musim panas, kedua musim hujan. Musim panas itu Januari sampai Agustus, musim hujan itu September sampai Desember. Secara sederhana, guru itu bilang supaya tidak lupa, kalian bisa lihat yang ujungnya ber itu akan musim hujan gitu. Ya, ujungnya ber itu akan musim hujan. Nah, tapi sampai dengan saat ini karena climate change, perubahan iklim, kita tidak bisa lagi memprediksi musim tersebut gitu. Ya. Nah, sekarang eh, saya tadi siang itu saya ngecek salah satu teman saya yang ada di ITERA ya, staff di ITERA itu buat story di WhatsApp gitu ya. Beliau buat story di WhatsApp eh, screenshot dari sebentar ya, ada yang bocor nih Elsa. Oke, nah itu screenshot dari apa namanya tangkapan layar handphone yang menunjukkan bahwa suhu di sana itu tembus 36 derajat dan feels-nya itu sampai dengan 38 gitu ya. Jadi sangat-sangat panas sekali gitu. Nah, saya pun merasakan beberapa hari ini sangat luar biasa panas. Sampai dengan malam ini tuh panas banget lah, luar biasa gitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang menjadi concern dunia. Ya, menjadi concern dunia. Kenapa? Karena dampak ini akan sangat luar biasa ya. Nah, bisa jadi es di kutub utara dan kutub selatan mencair ya. Ketika mencair ya volume air akan meningkat gitu ya. Jadi semakin banyak volume air yang meningkat, maka daerah-daerah yang dulunya mungkin lebih tinggi daripada laut itu akan berkebalikan ya. Nah, jadi bisa jadi perairan yang berubah jadi lebih tinggi karena es-es yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu mencair. Selain itu juga banjir ada di mana-mana seperti itu ya, kerusakan lingkungan ya dan lain sebagainya. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Nah, di tingkatan internasional ya, kerusakan-kerusakan ekologi, ekosistem, lingkungan itu dibahas ya, ada protokol Kyoto, ada CITES ya, ada persetujuan Paris ya, ada protokol Cartagena ya. Nah, protokol Montreal. Nah, ini tahun 2022, kemarin 2023 atau 2024 itu kan ada COP 26 di UK ya, UK atau di Paris itu ya. Terus ada COP 27 sudah dilakukan juga di Timur Tengah kalau nggak salah tuh negaranya gitu ya. Nah, mereka bilang gini, setiap negara itu yuk kita sama-sama tujuan mereka berkumpul ya, seluruh negara di planet bumi itu berkumpul untuk mencegah kenaikan suhu 2 derajat gitu. Jadi, salah satunya adalah negara-negara yang berhasil mencegah dan punya
carbon capture yang luas, itu akan dikasih insentif gitu. Maka Indonesia itu menjual lahan. Bukan dalam tanda kutip tanah yang dijual, tapi Indonesia bilang, kami itu punya carbon capture, carbon sequestration yang sangat tinggi yang ada di Kalimantan ya. Nah, di hutan di Kalimantan itu adalah penambat karbon. Sehingga itu bisa dijual di taraf internasional. Jadi Indonesia bilang misalnya, kami menambat 5 juta ton karbon di hutan Kalimantan. Jadi industri mana nih yang menghasilkan setara 5 juta ton? Misalnya Volkswagen ya, atau misalnya BMW, atau misalnya Intel, atau misalnya TSMC atau Apple gitu ya. Nah, itu misalnya industri mereka itu menghasilkan emisi setara 5 juta ton karbon. Nah, itu mereka bisa beli dari Indonesia gitu. Jadi siapa yang menghasilkan emisi harus membayar kepada orang-orang atau negara-negara yang dalam tanda kutip mampu menambatkan emisi karbon tersebut gitu. Nah, itu namanya carbon trading. Nah, itu yang jadi salah satu insentif bagi negara-negara yang mau merawat lingkungan seperti itu. Ada banyak lagi ya. Ada konvensi Basel, ada ISO ya 14067 tahun 2018 tentang greenhouse gas, konvensi keanekaragaman hayati gitu ya. Nah, ini adalah dari taraf yang paling tinggi, yang paling luar ya secara internasional gitu ya. Nah, setelah itu taraf yang lebih kecil nih apa? Ada instrumen ekonomi lingkungan ya. Setelah itu ada proper ya. Proper ini sekarang menjadi syarat-syarat perusahaan. Kalau perusahaan itu mau mendapatkan rewards ya. Nah, setelah itu mereka mau menjual sesuatu. Nah, itu sekarang konsumen sudah sangat-sangat jeli sekali gitu ya. Nah, dan pemerintah juga sudah mensyaratkan bahwa berbagai perusahaan tuh harus punya dokumen proper gitu. Ya, di sana di dalam salah satu analisanya adalah LCA atau daur hidup, siklus daur hidup. Jadi bagaimana segala hal yang mereka lakukan ya itu tidak merusak lingkungan dan tidak menghasilkan emisi atau menghasilkan emisi yang seminimal mungkin gitu ya. Jadi siklus daur hidupnya itu tetap terjaga. Ada juga program ekonomi biru atau blue economy, yaitu jadi concern dunia juga saat ini. Ada Proclaim ya, ada NDC ya. Lalu ya. Nah, yang ini adalah nasional atau kabupaten level ya. Jadi di Indonesia ya nasional itu ada proper, ada blue economy gitu ya. Ada instrumen ekonomi lingkungan ya, ada Proclaim. Lalu ada di ekosistem level ya. Nah, misalnya ada gerakan pengelolaan sampah. Karena kita tahu ya, sampah ini nggak cuma bicara soal estetika, tapi sampah ini ujungnya itu adalah emisi. Ya, jadi kalau sampah yang menggunung itu bisa menghasilkan jutaan ton emisi karbon seperti itu ya. Dia juga menghasilkan CH4 yang mudah terbakar gitu ya. Karbon dioksida ya, karbon monoksida ya. Nah, dan lain sebagainya. Dia juga menghasilkan air lindi yang berbahaya bagi lingkungan gitu. Ada konservasi hayati ya, rehabilitasi pantai dan pesisir ya, dan FLI GT. Nah, lebih kecil daripada itu, selanjutnya ada ini nih ya. Di tingkatan project ada cleaner production atau produksi bersih. Bagaimana kita mau memaksimalkan kegiatan produksi dengan minim, menghasilkan limbah yang sangat minim, atau kita menggunakan limbah untuk menciptakan valuable something lah ya, sesuatu yang bernilai gitu ya. Misalnya kita membuat sebuah material baru ya, misalnya a biochar gitu ya. Biochar itu adalah salah satu material carbon rich material gitu ya. Itu dari solid waste gitu ya. Jadi dari limbah-limbah padat yang punya tinggi kandungan karbon, lignin ya, selulose seperti itu. Nah, setelah itu ada audit
ya. Setelah itu eco-label. Nah, eco-label ini juga saat ini jadi salah satu tren perusahaan gitu ya. Jadi sudah banyak orang-orang yang sadar bahwasanya keberlanjutan ini penting sekali karena ekonomi kita seharusnya itu bisa menciptakan sustainability. Sehingga misalnya salah satu contoh ya, kalau seandainya saya tuh beli paket gitu ya. Nah, di paket itu ketika dikirim misalnya JNT, JNE, si cepat dan lain sebagainya. Nah, itu tuh nanti akan ada tuh eco label gitu ya. Nah, lalu ISO 14.000 ya, ISO 14.000 sekian gitu ya. Nah, ini ada di tingkatan project, termasuk juga AMDAL. AMDAL ini ya, itu bagian yang sangat kecil sekali daripada tujuan besar yang kita ingin capai di global level. Jadi, untuk tidak menaikkan suhu 2 derajat di planet bumi, itu yang kita lakukan amat sangat kecil, misalnya di tingkatan AMDAL. Ya, seperti itu. Dan ini butuh cost yang luar biasa dan isinya tuh jelimet banget gitu. Ya, sama halnya dengan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, yang saya lakukan ini adalah bagian yang sangat kecil. Ya. Apa itu? Mendidik generasi muda supaya nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045 dengan generasi-generasi muda yang punya pengetahuan, punya bekal yang cukup gitu ya. Lalu untuk guru juga begitu, mereka mendidik dari SD sampai SMA seperti itu ya, atau TK gitu ya. Nah, untuk orang yang bekerja di kantoran, mereka juga demikian ya, mereka mengurusi administrasi supaya semuanya lancar ya, supaya segala hal bisa berjalan sehingga orang-orang yang diurus administrasi itu misalnya punya anak ya, punya keluarga, itu akan menyongsong 2045. Jadi segala hal itu saling bahu-membahu untuk mencapai sebuah tujuan besar. Nah, untuk mencapai tujuan besar itu, saat ini kita berada di titik yang ini. Ya, titik AMDAL seperti itu. Oke, sebelumnya tadi ada yang mau tanya ya, saya malah lupa nih. Si ini ya. Siapa tadi? Waktu sebelum sholat, raise hand. Siapa tadi ya namanya ya? Masih mau tanya nggak? Oke, tidak ada ya. Nah, kalau gitu yang lain, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Siap, kita lanjut ya. Perlu digarisbawahi bahwa nanti teman-teman diminta untuk membuat sebuah dokumen AMDAL gitu ya. Jadi pertemuan 8 itu informasi bahwa teman-teman itu diminta untuk melakukan sebuah tugas mandiri dengan membuat dokumen AMDAL. Ya, dokumen itu boleh melakukan bimbingan selama prosesnya sebelum UAS dan ketika UAS sudah harus dikumpulkan gitu ya. Nah, nanti dibagi, kita akan bagi di akhir perkuliahan. Satu kelas ada berapa orang, kita bagi per kelompok seperti itu. Oke, saya izin lanjut. Nah, 5 elemen penting ya terkait AMDAL dan UKL-UPL gitu. Saya mau konfirmasi dulu gitu ya. Teman-teman sudah belajar kan ya, misalnya definisi AMDAL itu apa sih gitu. Sama Pak Rio kan? Sudah belum ya? Gimana Jason? Belajar apa Pak tadi Pak? Terputus. Definisi AMDAL, misalnya pengantar AMDAL lah. AMDAL itu apa sih? Kepanjangannya apa? Oh, sudah Pak. Sudah ya? Oke. Saya konfirmasi sedikit ya. AMDAL itu apakah nama dari sebuah dokumen atau dia merupakan instrumen? Jason, bisa bantu saya? Pertanyaannya apa tadi Pak?
AMDAL itu, ya apa yang kamu tahu soal AMDAL deh, gitu aja deh. AMDAL itu setahu saya itu dokumen buat usaha atau kegiatan Pak di lingkungannya supaya bisa dilakukan perusahaannya, kegiatannya. Oke, AMDAL itu izin lingkungan gitu ya. AMDAL itu nama sebuah dokumen atau sebuah instrumen. Dokumen. Dokumen, Oke, Pak. dokumen ya. Jadi AMDAL itu ada satu dokumen yang namanya AMDAL atau seperti apa? Silakan, Jason. Banyak Pak yang dari AMDAL. Apa? Ada ANDAL, RKL, RPL Pak. Oke, berarti sudah hampir nyambung lah ya, tapi belum sempurna gitu ya. Jadi betul, AMDAL itu adalah sebuah instrumen ya, instrumen lingkungan. Jadi sebenarnya AMDAL itu adalah kumpulan dokumen dari KA, kerangka acuan ANDAL, dan RKL, RPL gitu ya. Nah, KA ANDAL itu ibaratnya ya, kalau di dalam perkuliahan itu sempronya gitu ya. KA ANDAL itu adalah kerangka acuan ya yang menginformasikan apa saja sih yang akan kita lakukan ya dalam menganalisa lingkungan tersebut. Saya kasih contoh ya, saya boleh coret-coret di sini ya. Bentar, saya share screen-nya ini aja deh. Oke, sudah terlihat ya. Nah, saya coret-coretnya ini pakai mouse ya, jadi kalau tulisannya jelek, saya mohon maaf. Pen ya. Nah, ini adalah AMDAL gitu ya. AMDAL ini adalah instrumen ya. Dia tuh punya 3 dokumen gitu. KA, KA ANDAL, ANDAL, N ini ya, bukan M ya. Ini N ya. Dan RKL, RPL gitu ya. Jadi, kalau seandainya nih apa ya? Askal Noval ya. Nah, Askal Noval, saya bilang ke Askal Noval, Aska, saya mau buat sebuah proyek tambang batu bara di sini. Ya, saya mau buat nih tambang batu bara. Tolong dong kamu urus izin lingkungannya gitu ya. Nah, sudah diajarin belum ya apa namanya ritme izin lingkungan itu kita ngurus apa dulu, kemana dulu, penapisan gitu ya, penapisan dan lain-lain itu udah ya? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke. Jadi kalau seandainya ini adalah Askal, saya mau bikin tambang batu bara gitu, tolong urus izinnya. Ini tambangnya belum dibuka ya, jangan tambangnya sudah dibuka. Jadi ini masih hutan ya, masih hutan belantara. Tapi udah disurvei nih, di bawah ini ada coal ya, ini SIM A gitu ya, SIM A, SIM B, SIM C, SIM D gitu ya. Nah, si ini itu akan datang dulu nih, datang ke Dinas Lingkungan Hidup, ya, Dinas Lingkungan Hidup, untuk melakukan penapisan ya. Nah, penapisan ini untuk kita tuh dapat informasi apakah si kegiatan kita ini itu wajib AMDAL atau cukup UKL UPL atau SPPL saja. Nah, ini ada 3 nih ya. Nah,
AMDAL ini yang paling berat. Dia berdampak langsung, penting, signifikan. Pokoknya dia tuh sangat merusak, ya. Kalau UKL-UPL itu di bawahnya, industrinya itu moderat, menengah gitu ya. Nah, kalau SPPL itu surat pertanggungjawaban pengelolaan lingkungan hidup gitu. Ini sederhana sekali, hanya bentuk form saja gitu. Nah, ini nih ada checklistnya nih, ya. Nah, ini nih ada checklistnya. Apakah dia berbatasan dengan apa namanya pantai? Apakah dia berdampak terhadap lingkungan? Dia berdampak terhadap badan air? Dia berada tempat ini nanti di checklist nih, checklist. Kalau seandainya setelah di checklist dia berdampak penting dan signifikan, ya dia wajib AMDAL. Ya, kalau dia menengah dia akan UKL-UPL. Kalau ternyata ini ya dampaknya itu hanya debu-debu sedikit lah gitu ya. Nah, dia hanya cukup SPPL saja. Ya. Nah, anggaplah tambang ini setelah ditapis dia wajib AMDAL. Ya. Oh, dia wajib untuk mengurus AMDAL nih. Oke, si Zofa tadi itu ya, siapa itu? Lupa saya. Nah, setelah itu yang pertama dia lakukan setelah dia komunikasi lagi dengan lingkungan hidup, oke, Pak, kami wajib AMDAL nih, Pak. Ya, si Zofa akhirnya harus membuat sebuah dokumen yang namanya KA ANDAL. KA ANDAL ini mempunyai informasi terkait dengan aspek lingkungan, dampak lingkungan, ya, air, tanah, udara, biota, ya, flora, ya, di sini biota, fauna, ya, itu flora, gitu ya. Setelah itu apalagi ekonomi, setelah itu sosial budaya gitu ya. Setelah itu apalagi banyak hal semuanya. Jadi semua aspek. Nah, jadi si Zofa tadi sebagai orang yang ditugaskan untuk membuat dokumen AMDAL, orang yang ditugaskan untuk membuat itu disebut dengan pemrakarsa ya. Nah, pemrakarsa. Nah, pemrakarsa ya, nanti kita akan bicara syarat menjadi pemrakarsa ini apa saja gitu. Jadi si Zoya tadi setelah dia apa namanya ditunjuk sebagai pemrakarsa, dia akan buat nih dokumen KA ANDAL. Nah, dari dokumen KA dia menginformasikan ya, KA ini sama seperti sempro. Jadi nanti ketika penelitian dia mau ngapain gitu. Nah, jadi dokumen KA ini menginformasikan nanti dokumen yang akan dianalisis atau lingkungan yang akan dianalisis itu apa aja. Boleh jadi udara tidak termasuk karena tidak ada dampak terhadap udara, boleh jadi gitu ya, tergantung industrinya, tapi mustahil juga gitu. Jadi di dokumen KA ini akan bicara soal oh udara dianalisa, oh air dianalisa, ini dianalisa. Airnya di mana aja? Apakah dia ke badan sungai atau air tanah gitu ya, atau air tanah atau ke sungai ya atau danau gitu ya atau kemana gitu. Nah nanti akan didetail. Tapi di KA itu baru rencana, belum ada hasil ya, belum ada hasil. Jadi belum ada oh ini konsentrasinya berapa sih, tercemar atau tidak gitu ya, belum ada, baru rencana. Jadi besok kami itu mau nganalisis A, B, C, D, F, G gitu ya. Nah, setelah dokumen KA ini dibuat, maka si Zoya tadi itu lanjut untuk presentasi atau sidang KA. Sidang KA ANDAL di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, nanti akan ada tim penilai ya, tim penilai itu dari pakar ya, orang dinas, pakar dan lain sebagainya lah gitu. Ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, itu AMDAL ya, AMDAL dan UKL gambarannya gitu ya. Kita lanjut lagi, dan kita akan bicara ya tentang wajah AMDAL. Ya. Wajah AMDAL ini ya disederhanakan seperti halnya kondisi lingkungan atau rona lingkungan hidup awal sebelum proyek itu dibuat gitu ya. Nah, lalu AMDAL ini ya adalah sebuah instrumen yang proaktif ya di dalam mencegah kerusakan lingkungan.
Nah, lalu ada yang namanya proses penapisan. Nah, proses penapisan ini yang tadi saya jelaskan itu gitu ya. Apakah dia wajib AMDAL atau cukup UKL-UPL atau cukup SPPL malah di bawahnya gitu ya. Lalu ada proses penilaian AMDAL. Nah, ini yang tadi saya bilang ada sidang KA AMDAL, sidang AMDAL. Nah, ya. Dan nanti ada laporan per 6 bulanan yang disebut dengan RKL RPL. Itu adalah proses monitoring, ya, monitoring lingkungan. Setelah itu ada etika dan moral AMDAL, nah, seperti itu. Nah, ini ada yang menarik ya, menarik sekali. Nah, AMDAL itu ya, itu ada di mana? Ada di konsep desain. Nah, kalau kita ya, nah project life cycle ini ya, nah ini ada banyak ya, ada banyak. Ada konsep desain, ini yang paling pertama ya, konsep desain, setelah itu desain, pembuatan konstruksi, commissioning, operasi dan monitoring ya, land use planning-nya gitu ya. Nah, ini akan muter-muter terus gitu ya. Nah, jadi AMDAL itu adalah bagian konsep desainnya. Jadi jangan kita buat dokumen itu ketika barang jadi gitu ya. Jadi jangan, udahlah hotelnya bangun dulu lah, santai aja lah. Ini proyeknya Gubernur Wakanda gitu ya di provinsi X gitu ya, proyek Gubernur Wakanda yang mau bikin hotel gitu. Jadi udahlah punya gubernur ya, nggak akan ada yang berani ganggu lah. Kita jalan bangun dulu aja, nanti AMDALnya belakangan gitu. Nah itu banyak terjadi di negara Wakanda gitu ya. Itu banyak terjadi di negara Wakanda. Bahkan di tempat saya itu ada sebuah hotel dan mall yang berdiri persis di atas sungai gitu. Jadi tidak ada lagi bibir sungainya, tidak ada lagi kita menjorok 30 meter, 100 meter, 50 meter dari bibir sungai untuk bikin bangunan, enggak, benar-benar di atas gitu ya. Itu sangat melanggar AMDAL gitu. Apalagi kalau ada pelatihan AMDAL yang dilakukan di atas mall atau hotel tersebut gitu. Nah, sebelahan ini hotel, sebelahnya mall gitu ya. Jadi kalau ada pelatihan AMDAL di sana gitu ya, dia bilang, oh AMDAL itu harus menjunjung tinggi etika lingkungan gitu. Tapi ya gimana kalian melakukan apa namanya diklat dan bicara soal etika lingkungan di atas bangunan yang tidak beretika gitu ya, tidak beretika terhadap lingkungan itu dan melanggar AMDAL gitu ya. Nah, itu yang banyak terjadi di negara Wakanda gitu. Tapi syukur alhamdulillah di Indonesia sangat bagus, sangat rapi gitu ya. Sangat baik gitu. Saya dulu sebelum menjadi dosen sempat di konsultan lingkungan gitu ya. Jadi bikin dokumen AMDAL, bikin dokumen UKL UPL gitu. Nah, seperti itu. Nah, AMDAL ini ya adalah sebuah instrumen pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL itu ada di mana sih? AMDAL itu ada di studi kelayakan. Ya. Jadi memang belum dimulai. Nah, rencana umum ya, kita bicara dari rencana umum dulu. Rencana umum ini ya, itu adalah kajian yang sangat luas gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman tahu kan dokumen RT RW ya, rencana tata ruang wilayah gitu ya. Rencana tata ruang wilayah itu ya, bisa seperti ini. Sebentar. Saya tambah dulu deh, biar enak. Nah, kita bicara RT RW gitu ya. Kita bicara RT RW. Rencana tata ruang wilayah. Kalau seandainya saya adalah seorang gubernur di negara X. Nah, ini adalah provinsi saya nih, ya, provinsi X gitu ya. Nah, saya udah bilang, oh yang di sini ini adalah wilayah pendidikan. Ya. Di sini ini adalah wilayah jasa. Ini wilayah industri. Ini adalah wilayah pertambangan. Gitu ya. Nah, ini adalah tingkatan RT RW-nya. Nah, ini wilayah perkotaan. Nah, perkotaan jadi nggak boleh, ini pemerintahan gitu ya, pemerintahan. Jadi kantor gubernur dan lain sebagainya itu di sini gitu. Nah, ini adalah yang paling luar gini. Nah, ini rencana umum. Tata ruang. Ya. Nah,
kalau seandainya saya mau bikin tambang di sini nih, kecil gini ya. Ini seolah-olah aja kecil, tapi ini misalnya 1000 hektar gitu ya. Nah, ini nih harus bikin AMDAL. AMDAL itu ada di sini. Nah, ini pendidikan. Kalau seandainya ada mau bikin sekolahan di sini, ya, ini harus bikin dokumen AMDAL. Jasa. Kalau seandainya di sini ada yang mau bikin hotel atau mau bikin taman bermain ya, seperti halnya Wisdom Park atau apalah gitu ya, Wisdom Park ya. Kalau orang Jogja mungkin tahu Wisdom Park gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Nah, ini harus bikin dokumen AMDAL gitu ya. Nah, jadi AMDAL tuh ada di titik yang paling kecil sekali dari RT RW. Pak, saya tuh nggak mau bikin dokumen-dokumen AMDAL. Kalau seandainya di sini ada 1000 gedung yang luar biasa yang besar gitu ya, artinya akan ada 1000 dokumen AMDAL di sini. Ya, seperti itu gitu ya. Akan seperti itu. Pak, boleh nggak Pak, kalau seandainya semua ini, ya satu provinsi ini, saya bikin satu dokumen lingkungan saja, supaya nggak ada 1000 dokumen AMDAL. Bisa, namanya KLHS, dokumen KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KHLS ini mah, KLHS ya. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Nah, ada beberapa juga yang berani bikin KLHS, tapi ada beberapa yang enggak. Karena luas sekali ya. Kalau sekecil ini aja 1 miliar, dokumen KLHS tuh berapa duit gitu ya. Nah, itu yang di rencana umum gitu ya. Setelah itu dilakukan studi kelayakan. Misalnya mau bikin tambang di sini ya. Nah, setelah dihitung-hitung ya, FS-nya berapa nih? Feasibility study-nya. Menguntungkan atau tidak? Oh, ternyata menguntungkan ya. Secara FS dia menguntungkan, secara FS dia aman gitu ya. Setelah itu kalau ditambang batu baranya juga menguntungkan dan lain sebagainya. Oke, setelah kelayakan studi sudah ya, maka selanjutnya dibuatlah dokumen AMDAL. Nah, dokumen AMDAL tuh di sini nih. Gitu ya. Nah, setelah itu desain tapak. Desain tapak ini kalau seandainya sama halnya dengan kalau teman-teman mau bikin gedung gitu ya, nah itu udah ada DED-nya, Detail Engineering Design. Nah, itu desain tapak. Kalau mau bikin tambang sudah ada rencana tambangnya gitu ya. Jadi mau dibuka di section mana gitu ya. Bulan pertama OB yang dikupas berapa banyak gitu ya. Nah, setelah itu desain rinci ya. Nah, itu desainnya lebih rinci lagi. Setelah itu konstruksi ya. Misalnya kalau mau ditambang ya sudah mulai buat mes karyawan, sudah mulai di mana tower lamp mau diletakkan, di mana mau dibikin workshopnya, di mana yang lain sebagainya gitu. Lalu tahap operasi. ISO ini berlaku untuk industri-industri yang mengeluarkan sesuatu. Ya, bahkan kampus pun ada ISO-nya ya, ISO 14.000 berapa gitu ya, yang menginformasikan bahwa pelayanan itu sangat baik dan akan selesai dalam waktu 1x24 jam. Nah, ISO 14.000 berapa gitu, saya lupa ya. Nah, ini eco label gitu ya, ada green teknologi pemanfaatan, teknologi-teknologi yang ramah lingkungan. Saya itu ada audit lingkungan hidup gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke, Jason. Nah, ini adalah ya bagaimana ya step-step dari kegiatan industri itu dilakukan ya. Jadi kalau rencana umum ya, kalau kita masih rencana umum, keputusan untuk menolak proyeknya itu masih besar gitu ya. Jadi belum ada bangunan. Jadi nah ini yang menarik ya. Yang menarik itu pada saat rencana umum ya, itu masyarakat harus diundang untuk audiensi gitu. Jadi kalau seandainya ini adalah Pulau K, ini adalah Pulau K di negara Wakanda gitu ya. Ini Pulau K di negara Wakanda. Nah, negara Wakanda karena kemarin kalian nonton ya
Infinity Wars ya, nah Endgame gitu ya. Nah itu kan Wakanda itu kan porak-poranda diserang Thanos gitu ya. Nah ibaratlah ini the capital city of Wakanda gitu ya. Nah ini diserang Thanos gitu kan, yang Vision mati itu ya. Nah maka hancurlah gitu ya, hancurlah the capital city of Wakanda. So ya, Wakanda need to change the capital city. Wakanda harus merubah apa mengganti atau menggeser ibu kotanya ya. Nah, jadi ibu kota digeserlah di sini ya. Nah, di sini di IKN, Ibu Kota Wakanda Nasional, IWN ya. Nah, Ibu Kota Wakanda Nasional gitu. Nusantara ya. Ibu Kota Wakanda Nusantara. Nah, ketika ini mau digeser ya. Nah, itu ya ini kan rencana umum baru ya, rencana umum. Maka masyarakat yang ada di daerah IWN itu harus diajakin negosiasi. Harus disampaikan bahwa oh karena ibu kota sebelumnya itu hancur diserang Thanos, maka kami harus pindahkan dia ke IWN, Ibu Kota Wakanda Nusantara di sini gitu. Ya. Nah, tapi ya apa namanya? Si Black Panther ini itu agak sedikit ini ya, agak sedikit ini saya tidak mau bilang zolim lah ya, tapi ya gimana lah ya, nilai sendiri ya. Misalnya dia tidak mengajak masyarakat untuk berdialog atau dokumen yang dibuat itu palsu gitu ya. Jadi dia bilang semua masyarakat menerima ya, padahal audiensi tidak pernah dilakukan gitu. Nah, sehingga ya, padahal ya, sorry bukan sehingga, padahal fleksibilitas memodifikasi rencana atau menolak proyek itu tertinggi itu di rencana umum gitu ya. Jadi kalau seandainya sudah konstruksi atau operasi ya, proyek itu mau ditolak itu nggak akan bisa ya. Karena apa? Karena investasi sudah masuk ya. Uang sudah habis triliunan di sini ya. Nah, itulah sebabnya ya semua harus dilakukan secara fair gitu. Tapi karena kurang fair ya, kalau seandainya si siapa ya misalnya si Melisa Andriani ini mau mau melakukan sesuatu gitu ya, kalau ada orang-orang yang dianggap menghalangi udahlah di skip aja lah gitu ya. Yang penting tujuan tercapai gitu ya, plus minus gitu. Nah itu adalah gambaran bagaimana IWN yang menciderai hukum lingkungan gitu ya. Nah nih penapisan ya. Nah penapisan ini itu akan menginformasikan ya dia itu sebuah proyek itu wajib AMDAL atau tidak, seperti itu ya. Nah ini nanti biasanya di setiap dinas lingkungan hidup ada elemen pemerintahan tuh punya listnya gitu ya. Jadi nanti kita cek list itu gitu. Nah batasan wajib AMDAL kalau dia menimbulkan dampak penting, apa saja dampak pentingnya itu nanti kita akan diskusikan itu. Nah kalau dia tidak menimbulkan dampak penting dia UKL UPL. Kalau lebih kecil lagi daripada UKL UPL misalnya pembangunan jalan di lorong rumah Yuda itu ya. Nah, itu SPPL gitu ya. Nah, karena dia tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Ya paling debu-debu kecil sedikit lah gitu ya. Nah, itu sebenarnya harus punya dokumen SPPL gitu. Nah, penerapan wajib AMDAL itu tidak diatur secara general di seluruh Indonesia. Jadi wajib AMDAL itu diatur di daerah masing-masing ya. Di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 atau 2015 rumah makan dengan 40 kursi itu sudah wajib AMDAL. Nah ya. Jadi kalau rumah makan punya 40 kursi wajib punya dokumen AMDAL. Tapi kalau di Lampung ya, misalnya di Lampung ya rumah makan dengan 40 kursi jangankan dokumen AMDAL ya, ngurus izin lingkungan aja enggak gitu ya, sehingga buang limbahnya sembarangan gitu. Sehingga dengan buang limbah sembarangan, drainasenya itu warna itu pada hitam-hitam, nggak karu-karuan gitu ya. Nah, itu yang nggak saya temui. Kalau di Jepang saya belum ketemu drainase yang hitam-hitam gitu, yang luar biasa. Nah, selanjutnya ya adalah UKL UPL gitu ya. Nah, UKL UPL ini itu berada pada taraf yang
lebih tinggi daripada SPPL. Misalnya, saya mau buka bengkel gitu ya. Nah, itu wajib punya izin yang namanya UKL-UPL gitu. Saya mau bikin rumah makan gitu ya, punya UKL-UPL. Nah, di bawah 40 kursi. Nah, di Jakarta itu sangat ketat gitu ya. Jadi 40 kursi rumah makan itu sudah wajib AMDAL gitu ya. Kontrakan dengan 10 pintu itu wajib AMDAL gitu. Nah, dan lain sebagainya ya. Nah, itu diatur di daerah masing-masing seperti itu. Nah, yang akan menapis itu adalah Dinas Lingkungan Hidup di daerah masing-masing. Saya punya pengalaman juga pernah ngurusin RKL-RPL sebuah tambang gitu ya. Sorry, bukan RKL. Saya pernah diminta untuk buat dokumen UKL-UPL tambang batubara gitu ya. Luar biasa ya. Tambang batubara nggak AMDAL, tapi UKL-UPL gitu ya. Itu sangat mencurigakan gitu. Kok bisa ya hasil penapisan tambang batubara itu UKL-UPL gitu. Nah, sampai situ dulu yang bisa saya informasikan gitu ya. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, monggo saja, silakan. Nah, bicara soal aturan, bicara soal kebijakan, ini adalah hal yang sangat menarik gitu ya, karena si Black Panther ya, temannya Black Panther itu di negara Wakanda, temannya Black Panther itu pernah punya pengalaman seperti ini. Jadi dia diminta untuk membuat dokumen lingkungan perusahaan batubara, 3 perusahaan tambang batubara. Bayangkan ya, bayangkan. Waktu itu bukan dokumen tapi laporan 6 bulanannya itu RKL-RPL gitu ya. Jadi RKL-RPL-nya itu diminta untuk buat 3 perusahaan tambang batubara. Pada saat itu adalah musim pilkada, ya. Jadi mau pemilihan gubernur provinsi di Wakanda gitu. Jadi si pemrakarsa itu didatangi oleh, kalau di Indonesia itu mungkin setara kabak lah ya, kepala bagian ya. Nah, di Dinas Lingkungan Hidup di negara Wakanda. Nah, setelah didatangi, dia ngajak ketemu di hotel gitu kan. Setelah ketemu di hotel, terus dibilang kayak gini, Pak, saya mendapatkan instruksi dari Pak, kebetulan istilahnya sama ya, kepala dinas lah ya, seolah-olah kalau di Indonesia itu ya. Jadi Pak Kadis Wakanda gitu ya, bahwa Pak Kadis itu menginstruksikan bahwasannya nanti dokumen Bapak tidak usah dipresentasikan. Jadi nanti izin lingkungannya langsung keluar. Kita selesaikan di atas meja Pak Kadis saja. Nah, Pak Kadis minta tolong Pak, karena beliau sedang akan kampanye untuk, kebetulan waktu itu Bupati mencalonkan diri jadi gubernur. Jadi Pak Kadis minta bantuan, satu perusahaan itu diminta 40 juta rupiah gitu ya. Nah, jadi 3 perusahaan misalnya 120 juta. Dan itu harus cash ya, tidak mau ditransfer, tidak mau itu diambil cash gitu. Itu negara Wakanda gitu ya. Karena kalau cash kan ketahuan aliran dananya gitu. Si pemrakarsa kan ya gimana gitu, ditekan gitu ya. Kalau nggak ngasih duitnya, izinnya nggak keluar. Sementara dia sudah kontrak dengan si perusahaan. Kalau izinnya nggak keluar, perusahaan yang nuntut, dia masuk penjara gitu ya. Nah, ini ada nih di trailernya Avengers Infinity Cheating gitu ya. Nah, di negara Wakanda gitu. Ya, kecurangan tiada henti ya. Nah, jadi akhirnya ya mau nggak mau kan, akhirnya dia memberilah uang senilai yang diminta subuh-subuh di hotel gitu ya. Jadi ketemu di hotel, diminta cash, bread gitu. Setelah itu 2 hari kemudian benar suratnya
sudah keluar tanpa harus sidang. Ya, nah jadi dimintain Pak Rio itu kan, apa namanya, sengaja. Ya, jadi kondisi-kondisi seperti itu ya, harapannya nanti ketika teman-teman sudah lulus gitu ya, udah jadi pejabat, udah jadi ini, yang di Wakanda itu nggak usah ditiru ya, yang di Wakanda itu nggak usah ditiru. Itu sebab mereka itu diserang Thanos ya, jadi karena kita nggak mau kita diserang Thanos gitu ya, jadi kita nggak usah yang seperti itu. Barusan juga ada di Wakanda yang tertangkap punya uang 1 triliun dan emas 51 kilogram gitu ya. Jadi kayak berat badannya siapa ya, berat badannya nih si 012 ya, Najwa Dwi Aulia nih, misalnya Pak, berat saya aja 50 kilo gitu ya, apalagi emas 51 kilo gitu. Nah itu seperti itu ya. Nah itu jangan ditiru gitu, kita nggak kekurangan orang pintar kayaknya ya. Hidupnya yang nggak usah lebih-lebih amat lah ya, lebih yang penting itu cukup gitu ya. Kalau mau jajan seblak cukup ya, kalau mau ngekos cukup, kalau mau pergi ke kampus cukup gitu ya. Nanti ketika selesai lulus ya, mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup gitu ya, mau umroh cukup gitu ya. Yang penting itu cukup gitu ya, nggak usah lebih-lebih gitu ya. Saya kalau lebih-lebih kan mau beli mobil lebih-lebih ya, apa ya, mau beli rumah lebih-lebih gitu ya. Yang penting itu cukup aja ya. Nah, mudah-mudahan kita tuh selalu dicukupkan Allah ya, apa yang kita pengen itu cukup. Nah, termasuk kuliah ya, pada malam hari ini cukup lah ya. Nah gitu ya, nggak usah lebih-lebih ya, muntah nanti ya. Nah ini juga saya yakin nggak sampai 10% yang tapi enggak lah ya, ini saya yakin nggak sampai 10% yang tidak memperhatikan ya. Nah jadi 90% lebihnya memperhatikan dengan baik ya. Setidaknya saya sudah mendeliver dengan keikhlasan penuh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk teman-teman yang mendengarkan dengan baik, dan kepada saya yang juga menginformasikan dengan sepenuh hati. Terakhir, kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Mau nanya pengalaman-pengalaman cerita-cerita di Wakanda, nggak apa-apa juga. Silakan, Melisania Andriani RA. Terima kasih sebelumnya Pak, izin perkenalkan. Nama saya Melisania Andriani dengan NIM akhir 15. Nah, waktu itu tuh saya pernah ikut sebuah seminar gitu Pak tentang AMDAL juga. Nah, itu ada penjelasan tentang jenis-jenis AMDAL. Ada AMDAL tunggal, terpadu, sama kawasan. Nah, saya masih bingung Pak antara AMDAL tunggal, AMDAL terpadu itu sama AMDAL kawasan. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak tentang itu? Nah, sebelumnya gitu ya, itu kegiatannya di mana, Melisa? Waktu itu kayak seminar online gitu juga Pak. Oke. Tahun berapa? Melisa? Belum lama sih Pak, kayak mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu. Oke. Sebentar, saya mana tadi ya? Oke, ini. Melisa, gini ya. Saya share screen dulu. Oke. Tunggal, terpadu, kawasan gitu ya. Nah, pada dasarnya, pada prinsipnya, biasanya ya, AMDAL itu akan dibuat secara individu ya. Jadi biasanya itu secara tunggal, maksudnya bukan individu ya. Jadi kalau seandainya nih ITERA ya mau bikin GKU 3
Nah, satu doang nih, satu GKU 3 doang nih ya, GKU 3 doang. Nah, ini tanggal tunggal nih. Oh, GKU 3 itu mau disebelahkan dengan LaTeX 6. Nah, ya. Oke, nah ini AMDAL-nya dibikin AMDAL terpadu. Ya, oke lah satu AMDAL aja lah. Dua dokumen ini. Kalau kawasan, misalnya ITERA ini di sini. Oh, kawasan yang sebelah sini, oke, misal Lampung Selatan ya, misalnya Lampung Selatan. Nah, ini mau dibikin nih ITERA di sini gitu ya. Nah, jadi satu dokumen aja. Nah, ya. Nah, ini AMDAL kawasan. Yang masih menjadi, maksudnya kadang-kadang ya jadi pertanyaan itu untuk membedakan ini dengan KLHS itu seperti apa? Bagaimana nanti gitu ya? Nah, KLHS ini kan baru ya, baru diterbitkan itu peraturannya di tahun 2000. Pokoknya dia baru nih, aturan KLHS ini baru. Dia belum lama ya. Nah, ini baru. Sehingga ya, bagaimana nanti kita membedakan, oh saya mau bikin AMDAL kawasan aja gitu ya. Atau ini nanti dikategorikan sebagai KLHS gitu. Nah, ini kan jadinya tidak objektif ya, tapi subjektif. Jadi nanti dinasnya yang akan bilang, wah ini harusnya KLHS namanya. Oh ini bisa nih AMDAL kawasan aja namanya gitu ya. Nah ini menjadi PR karena kita punya juga banyak sekali aturan-aturan yang terminologinya kurang tepat atau aturan secara generalnya ada tapi turunannya belum ada gitu ya. Nah, seperti itu tadi Melisa. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ada lagi? Ini mengganggu juga ya. Oke ya, tidak ada. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan dengan sangat baik. Saya mengapresiasi sekali gitu ya. Terima kasih untuk Melisa sudah bertanya gitu ya, menginformasikan bahwa Melisa aktif gitu ya, mendengarkan dan mengikuti perkuliahan. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu kita di kelas offline seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, sebelum itu kita bagi tugas dulu langsung atau saya informasikan saja detail tugasnya di GCR ya. Saya lempar ke teman-teman. Mungkin bisa diinformasikan di GCR saja, Pak. Siap, oke ya. Nah, nanti akan saya informasikan di GCR. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita akhiri kuliah kita malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Amin ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kalau ada yang kurang baik, kalau ada yang contoh-contoh yang nyeleneh yang saya informasikan gitu ya, itu hanya sebagai bumbu-bumbu saja ya, itu tidak terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, itu terjadi di Wakanda ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.